Legenda Sang Monster, Chapter 276-280. Chapter 276. Memasuki arena pertarungan. Novel Tun. Dasar Dubuki Yuli sampah. Untuk mengalahkan orang yang sudah terluka pun dia tidak mampu melakukannya, geram Hong Chaoyan sambil menggeretakkan giginya. Kemudian melanjutkan, Saudara Cui, singkirkan dia dari hadapanku. Aku muak melihat wajah sampah itu. Baik, Saudara Hong, jawab seorang pemuda dengan nada tegas. Dia adalah Cui Hui, murid peringkat ke-9. Tanpa menunda lagi, Cui Hui pun langsung melesat ke atas arena dan dengan cepat pula ia membawa pergi tubuh Dubuki Yuli yang tak sadarkan diri. Dan untuk kamu, Niulang, mengapa kamu tidak segera datang ke sini untuk menyapaku? Bukankah sekarang tempatmu ada di panggung ini karena telah berhasil menjadi peringkat ke-10? Tanya Hong Chaoyan dengan nada tajam, ketika melihat Niulang hendak turun meninggalkan arena pertarungan. Aku ingin pergi menemui teman-temanku dulu, Saudara Hong. Lalu selanjutnya aku akan datang ke sana, jawab Niulang dengan nada canggung. Tak perlu lagi kamu pergi ke tempat para sampah itu. Jika mereka ingin berada di atas panggung ini bersamamu, biarkan mereka sendiri yang berjuang untuk memperebutkannya. Bila mereka berhasil mengalahkan salah satu dari kami, maka otomatis mereka akan bisa berada di atas panggung ini juga, sanggah Han Xiang yang berdiri di sebelah Hong Chaoyan. Tapi dengan kekuatan mereka yang sekarang, sepertinya itu hanyalah akan menjadi mimpi belaka. Sebab, sampah tetaplah sampah. Mungkin sebaiknya saat ini aku pergi dulu ke sisi Hong Chaoyan untuk sedikit meredakan amarahnya. Dengan begitu, mungkin aku bisa meminta maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh teman-temanku karena telah berani menyinggung perasaannya. Niulang termenung sejenak sembari berkata di dalam hatinya. Namun, baru saja Niulang akan bergerak menuju ke atas panggung, terdengar suara Ling Tian yang berbicara dengan nada santai, Senior Niu, datanglah ke sini. Tak perlu kamu pergi ke sana. Soalnya, aku mencium bau yang sangat busuk dari tempat mereka. Mungkin itu adalah bau busuk yang berasal dari beberapa sampah yang ditempatkan di atas panggung tersebut. Apa? Sontak semua orang tercengang ketika mendengar ucapan Ling Tian tersebut. Bahkan sang wasit mengerutkan alisnya dalam-dalam dengan tatapan keheranan. Sebab, perkataan Ling Tian itu benar-benar merupakan hinaan serta provokasi langsung yang ditujukan kepada Hong Chaoyan dan teman-temannya yang ada di atas panggung. Siapa sebenarnya pemuda itu? Apa latar belakangnya sampai ia berani mengatakan Hong Chaoyan dan yang lainnya adalah sampah? Gila, sungguh perbuatan yang gila. Jika sudah seperti ini, maka pemuda itu benar-benar akan mati sekarang. Biarkan saja, kita tak perlu bersimpati kepadanya. Sejak awal pemuda tersebut terus-menerus memprovokasi Hong Chaoyan. Itu sama halnya dia telah menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Suasana di sekitar arena seketika menjadi riuh kembali. Berbagai macam komentar dari para murid mengakibatkan situasi di tempat tersebut menjadi semakin memanas. Bagus, sangat bagus. Saking marahnya Hong Chaoyan, ia mengucapkan kata, bagus itu sebanyak 3 kali. Kemudian ia pun berbalik ke arah sang wasit dan berkata, Tetua, kamu telah melihatnya sendiri, kan? Sedari awal para sampah ini memang sengaja memprovokasi aku. Jadi, jangan salahkan aku jika menghancurkan mereka semua. Chapter 277. Bunyi tamparan yang menggema, Novel Tun. Lihatlah tingkah pemuda tersebut, dia masih tetap bersikap santai meski sedang berjalan memasuki tempat pemakamannya sendiri. Tunggu dan saksikan saja, sebentar lagi sikap santainya itu akan berganti menjadi jeritan kesengsaraan. Terserahlah apa yang akan terjadi dengan nasibnya. Semua ini juga karena ulahnya sendiri karena berani memprovokasi Hong Chaoyan. Berbagai macam komentar pedas yang ditujukan pada Ling Tian terus menggema di sekitar arena pertarungan. Tak ada satupun di antara para murid pria yang bersimpati kepadanya. Hanya sebagian kecil saja dari para murid wanita yang sangat menyayangkan bahwa pria setampan Ling Tian akan terbunuh di atas arena tersebut. Kamu masih berani bertingkah arogan meskipun tahu bahwa sebentar lagi kamu akan hancur di tanganku. Hong Chaoyan tertawa terbahak-bahak saat memperhatikan Ling Tian yang berjalan tenang menaiki tangga arena. Padahal, jika sebelumnya kalian menuruti kata-kataku untuk datang secara bersama-sama, mungkin kalian masih bisa memiliki kesempatan menang walau hanya sebesar 10% saja. Tapi kalian semua sungguh telah menyia-nyiakan kesempatan yang sudah aku berikan. Mendengar penuturan dari Hong Chaoyan, Tang Fei segera tersadar dari kepanikannya. Apa yang baru saja dikatakan oleh Hong Chaoyan tersebut adalah benar. Sebaiknya kita semua ikut membantu Junior Ling dalam menghadapinya. Tidak dibutuhkan, sela Ling Tian tegas. Ingat saja yang aku katakan tadi, Senior. Kalian semua hanya perlu bersorak keras untukku. Dan untukmu, Senior Pang. Aku suka sekali dengan tarianmu yang sebelumnya. Itu akan membuatku sangat bersemangat jika kamu mau melakukannya lagi. Teruslah bersikap sombong di depanku. Aku benar-benar menjadi penasaran dan ingin melihat apa yang akan kamu lakukan ketika nanti aku menyiksamu. Cepatlah naik ke atas arena. Aku sudah tak sabar untuk menginjak-injak wajahmu itu.
Hong Chaoyan kembali terkekeh sembari menunjukkan seringai jahat. Oh, begitukah? Sungguh kebetulan sekali. Aku juga sangat penasaran tentang apa yang dapat dilakukan oleh seekor semut sepertimu terhadap diriku ini, balas Ling Tian cepat, saat dirinya baru saja memasuki arena pertarungan. Tetua, apakah kamu mendengarnya? Sampah sialan ini benar-benar telah membuatku murka. Dia sendirilah yang telah mencari kematiannya. Jadi, jangan salahkan aku jika sengaja membunuhnya, seru Hong Chaoyan dengan nada geram. Wajahnya seketika berubah menjadi merah padam. Sambil menunjuk ke arah Ling Tian, Hong Chaoyan berbicara lagi, Cap 4 rat sialan. Karena kamu yang memintanya, maka aku dengan senang hati akan mengabulkannya. Kalau begitu, matilah. Tanpa menunggu aba-aba, Hong Chaoyan segera menghilang dari tempatnya dan langsung muncul tepat di hadapan Ling Tian. Junior Ling, hati-hati. Secara tak sadar Niulang berteriak memperingatkan, ketika ia melihat tinju Hong Chaoyan yang dialiri oleh energi Qi yang sangat kuat tersebut telah menerjang dengan ganas ke arah wajah Ling Tian. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah, Ling Tian masih tetap bersikap santai meski telah mendapatkan peringatan dari Niulang. Ia bertindak seolah-olah tak menghiraukan serangan Hong Chaoyan yang tinggal sedikit lagi akan mengenainya. Awalnya, semua orang mengira bahwa Ling Tian tak dapat melihat pergerakan Hong Chaoyan yang sangat cepat itu. Sehingga, ia tampak hanya bisa diam dan pasrah menunggu kepalan tangan Hong Chaoyan yang hendak menghancurkannya. Akan tetapi, pemikiran orang-orang tersebut ternyata salah besar. Sebab, Ling Tian memang benar-benar tidak menganggap sedikit pun serangan yang datang menerjang ke arah dirinya. Bahkan Ling Tian masih sempat menyunggingkan senyumnya ketika pukulan Hong Chaoyan sudah berjarak sekitar 1 jengkal dari wajahnya. Plak, plak, plak. Secara tiba-tiba, suara tamparan yang seakan memekakkan telinga terus terdengar menggema di dalam arena pertarungan. Tak ada seorang pun di antara para murid yang menyadari apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa melihat wajah Hong Chaoyan terus berayun ke kiri dan ke kanan seolah-olah sedang menggeleng-gelengkan kepalanya dengan cepat. Namun, ada satu orang di tempat tersebut yang dapat melihat kejadian itu dengan sangat jelas. Dia adalah sang wasit yang juga sedang berada di dalam arena pertarungan. Hah, ini, seruan sang wasit seketika tertahan, sebab ia tak tahu harus berkata apa lagi di dalam keterkejutannya. Yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah membuka mulutnya lebar-lebar, karena terperangah dengan apa yang saat ini sedang disaksikannya. Di mana suara aroganmu yang tadi? Mengapa kamu hanya diam saja? Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa ingin menginjak-injak wajahku dan juga ingin membunuhku? Tanya Ling Tian dengan nada menggerutu, sembari terus mengayunkan tangannya memberikan tamparan keras ke wajah Hong Chaoyan. Setiap kali Hong Chaoyan hendak membuka mulutnya, telapak tangan Ling Tian sudah terlebih dahulu menyambarnya dengan sebuah tamparan, hingga membuat bibir Hong Chaoyan menjadi bengkak seolah terkena sengatan lebah. Hanya dalam sekejap saja, wajah Hong Chaoyan telah berubah ke tampilan yang mirip seperti tampang seekor B4B. Itu terlihat sangat jelek, karena wajahnya kini dipenuhi oleh benjolan-benjolan yang cukup besar. Walau para murid belum mengerti dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di atas arena pertarungan, namun semuanya telah menyimpulkan bahwa bunyi tamparan yang menggema di sekitar mereka itu adalah berasal dari kedua pipi Hong Chaoyan. Chapter 278. Perlawanan sia-sia dari Sang Semut, Noveltun. Senior Niu, ini, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Tanya Pang Huaxian dengan nada kebingungan. Aku juga tidak tahu. Jelasnya, orang yang saat ini sedang dihajar bukanlah Junior Ling, melainkan Hong Chaoyan, jawab Niulang yang juga keheranan dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Keterkejutan yang dialami teman-teman Ling Tian sama halnya dengan yang dirasakan oleh para murid lainnya. Tak ada seorang pun di antara mereka yang pernah menyangka bahwa peristiwa yang sekarang sedang berlangsung itu tak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Senior, apakah aku sedang bermimpi? Coba pukul aku. Plak. Aduh, senior, mengapa kamu menamparku? Itu sakit sekali. Bukankah tadi kamu sendiri yang menyuruhku untuk memukulmu? Karena kamu merasakan sakit, berarti kamu tidak bermimpi dan hal ini benar-benar nyata. Sementara itu di atas arena, Ling Tian dengan santainya melemparkan tubuh Hong Chaoyan hingga jatuh tersungkur ke lantai. Kemudian segera berbalik ke arah teman-temannya. Sambil menunjukkan wajah cemberut, ia pun berkata dengan nada menggerutu, Senior, mengapa kalian diam saja dan tidak bersorak untukku? Mendengar keluhan Ling Tian, keempat sahabatnya tersebut saling berpandangan dengan tampang yang canggung. Tak pernah terpikirkan dalam benaknya masing-masing bahwa Ling Tian akan menjadi orang yang sangat kuat melebihi mereka semua. Pantas saja selama ini mereka melihat Ling Tian tetap tenang dan begitu santai ketika ia dengan sengaja memprovokasi Hong Chaoyan. Ternyata, ia benar-benar menganggap rendah Hong Chaoyan dan sama sekali tak memperhitungkannya. Hahaha, maaf, Junior Ling, kami sangat terkejut, hingga membuat kami lupa untuk memberikan dukungan terhadapmu. Ayo, teman-teman, mari kita bersorak keras untuk Junior Ling, ujar Niulang sembari tertawa senang. Walau masih dalam keadaan canggung, namun Niulang segera bergerak membuka baju seperti yang sudah dilakukan oleh teman-temannya.
Akhirnya, mereka berempat pun mulai bersorak kembali, sama seperti yang mereka lakukan sebelumnya saat Niu Lang bertarung melawan Dugu Qiuli. Di sisi lain, Hong Chaoyan kini telah bangkit berdiri. Dengan cepat pula ia segera mengedarkan energi Qi-nya untuk mengobati lebam yang terdapat di seluruh wajahnya. Secara perlahan, semua benjolan yang memenuhi wajahnya itu pun mulai berangsur-angsur menghilang dan kembali seperti semula. Untungnya, Ling Tian hanya menggunakan kekuatan tubuhnya saja untuk memberikan tamparan santai kepada Hong Chaoyan. Jika dia menggunakan sedikit energi Qi-nya, mungkin sedari awal kepala Hong Chaoyan sudah meledak terpisah dari tubuhnya. Namun, Hong Chaoyan tidak menyadari semua itu. Ia berpikir bahwa Ling Tian memiliki harta pusaka yang dapat melindungi dirinya sendiri. Dengan demikian, Hong Chaoyan beranggapan bahwa harta pusaka tersebutlah yang membuat tubuhnya tak bisa bergerak dan hanya bisa pasrah menerima tamparan keras dari Ling Tian. Huff, ini benar-benar kelalaianku karena telah meremehkanmu. Sehingga, aku berpikir bahwa hanya dengan 40% saja dari kekuatanku sudah bisa menghancurkan dirimu. Tapi ternyata aku salah, kamu sungguh telah menyembunyikan sesuatu di lengan bajumu, dengus Hong Chaoyan dengan nada geram. Baru kali ini ia merasa sangat malu diperlakukan sedemikian rupa di depan umum. Baiklah, kalau begitu, aku akan mulai serius dari sekarang. Bersiaplah untuk menghadapi kekuatanku yang sesungguhnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Hong Chaoyan langsung mengeluarkan pedang dari cincin ruangnya. Mempertimbangkan bahwa Ling Tian mempunyai harta pusaka pelindung, maka untuk melawannya Hong Chaoyan juga harus menggunakan senjata pusakanya sendiri. Energi Qi milik Hong Chaoyan seketika melonjak tajam saat pedang telah berada di tangannya. Lantai arena yang menjadi pijakannya langsung hancur berkeping-keping karena tak mampu menahan tekanan dari energi Qi yang terpancar keluar dari tubuhnya. Meski demikian, Ling Tian tak terpengaruh sedikitpun dengan lonjakan energi Qi yang dipancarkan oleh Hong Chaoyan. Bahkan ia dengan santai berbalik menoleh ke atas panggung, seolah-olah tak menghiraukan tindakan Hong Chaoyan tersebut. Hehehe, bukankah kalian juga adalah antek-antek dari semut yang ada di depanku ini? Bagaimana kalau kalian semua ikut juga bermain bersamaku? Mungkin itu akan terlihat sedikit menyenangkan jika menginjak-injak beberapa semut arogan yang merasa dirinya paling berkuasa di lingkaran wilayah murid luar ini. Ling Tian tertawa kecil seraya mengangkat bahunya. Melihat Ling Tian yang seolah menganggapnya tak ada, Hong Chaoyan menjadi semakin kalap. Niat membunuhnya pun semakin besar. Tanpa basa-basi lagi, ia segera menyerang Ling Tian dengan segenap kekuatannya. Pedang di tangan Hong Chaoyan bergerak menebas dari atas kepala Ling Tian. Ia bermaksud membelah terpisah tubuh Ling Tian menjadi dua bagian. Yang ada di benaknya sekarang hanyalah membunuh Ling Tian, agar ia bisa meredakan semua amarah di dalam hatinya. Akan tetapi, begitu pedangnya tersebut masih berjarak sekitar 50 cm di atas kepala Ling Tian, tubuh Hong Chaoyan secara tiba-tiba terdiam tak bergerak di udara. Bahkan sedikit pun Ling Tian tak memaling wajah ke arahnya. Semut kecil ini benar-benar tak memiliki sopan santun. Gerutu Ling Tian dengan ekspresi kesal, kemudian melanjutkan, apakah kamu tidak melihat bahwa aku sedang berbicara dengan teman-temanmu yang ada di sana? Dasar semut pengganggu, enyahlah. Begitu Ling Tian menyelesaikan kata-katanya, ia segera mengayunkan tangannya lagi untuk memberikan tamparan santai ke wajah Hong Chaoyan. Gerakannya tersebut tampak seolah-olah seperti sedang menepik seekor lalat. Bam! Tubuh Hong Chaoyan meluncur dengan sangat cepat dan menabrak dinding penghalang pada formasi pelindung arena, hingga menimbulkan bunyi ledakan yang cukup keras. Chapter 279. Bermain sejenak, Noveltoon. Melihat hal ini, para murid yang berada di atas panggung saling memandang sejenak. Lalu, Han Xiang pun akhirnya berkata tegas, sebaiknya kita segera membantu saudara Hong. Jika kita membiarkannya begitu saja, kita juga nantinya yang akan terkena imbas dari kemarahan saudara Hong. Ya, mari kita bekerja sama untuk mengalahkan pemuda itu. Meski dia tampak sangat kuat, tapi aku yakin dia takkan bisa menghadapi kita semua. Kalau begitu, ayo segera lakukan. Para murid yang berada di atas panggung itu pun bergegas melesat ke arah arena pertarungan. Dinding penghalang pada formasi pelindung juga secara otomatis langsung terbuka ketika satu persatu dari mereka memasuki arena. Kemudian segera menutup kembali saat semuanya telah berada di dalamnya. Nah, ini baru menyenangkan. Celetuk Ling Tian seraya menyunggingkan senyum khasnya. Karena kalian sudah ada di sini, mari kita mulai bermain. Berhati-hatilah. Pemuda ini sebenarnya memiliki harta pusaka yang aneh untuk melindungi tubuhnya. Kita harus menyerangnya dengan kekuatan penuh secara bersama-sama, seru Hong Chaoyan sembari meringis kesakitan. Untuk menjaga harga dirinya karena malu telah mendapatkan tamparan lagi dari Ling Tian, Hong Chaoyan segera melontarkan asumsinya agar semua orang mendengarnya. Pantas saja Hong Chaoyan tidak bisa mendekati pemuda itu. Ternyata ia memiliki harta pusaka yang dapat melindungi dirinya. Aku baru tahu kalau ternyata ada harta pusaka yang memiliki fungsi demikian. Kamu benar-benar ketinggalan zaman. Sebenarnya, harta pusaka tingkat tinggi seperti itu ada banyak di luar sana. Hanya saja, semua hal tersebut sangat sulit untuk mendapatkannya.
Betapa beruntungnya pemuda itu memiliki harta pusaka yang sangat kuat bersama dirinya. Belum tentu, harta pusaka tingkat tinggi bisa menjadi keberuntungan dan juga malapetaka bagi pemiliknya. Sebab, jika semua orang telah mengetahui bahwa dia memiliki harta pusaka seperti itu, maka akan ada banyak orang yang mengincar nyawanya demi mendapatkan harta pusaka tersebut. Memang benar, aku yakin bahwa kini Hong Chaoyan juga sangat menginginkan harta pusaka dari pemuda itu. Karena bila Hong Chaoyan memilikinya, maka tidak menutup kemungkinan ia akan bisa bersaing atau bahkan mengalahkan kultivator di tahap kedua bintang langit. Setelah Hong Chaoyan selesai berbicara, berbagai macam komentar pun mulai terdengar di antara para murid yang langsung memperbincangkannya. Suasana di sekitar arena akhirnya menjadi riuh kembali dengan pembahasan tentang harta pusaka yang dimiliki oleh Ling Tian. Di antara orang-orang yang berada di tempat tersebut, hanya sang wasit yang memiliki pendapat berbeda dari mereka semua. Sebab, ia sangat tahu bahwa yang digunakan Ling Tian bukanlah harta pusaka, melainkan itu adalah kekuatan dari energi Qi-nya sendiri. Sambil tersenyum penuh arti, sang wasit segera mengeluarkan sebuah batu kristal kecil berwarna ungu dari cincin ruangnya. Kemudian dengan cepat ia langsung menghancurkannya tanpa ada seorang pun yang memperhatikan tindakannya tersebut. Sementara itu, Hong Chaoyan dan teman-temannya sudah tampak bersiap menyerang Ling Tian secara bersamaan. Begitu semuanya telah mengeluarkan senjatanya masing-masing, Hong Chaoyan pun segera memberikan aba-aba untuk menyerang Ling Tian. Serang! Ketika mendengar perintah dari Hong Chaoyan, semua murid yang berada di atas arena langsung mengelilingi Ling Tian. Kemudian secara serempak mereka pun menerjang ke arah Ling Tian dengan menggunakan serangan terkuatnya masing-masing. Fluktuasi udara di dalam arena pertarungan dapat terlihat jelas akibat energi Qi yang melonjak keluar dari tubuh setiap orang. Mendapatkan serangan ganas seperti itu, Ling Tian tampak tetap tenang dan santai. Sambil memanggul baju di pundaknya, ia bergerak cepat menghindari setiap serangan yang datang padanya. Karena merasa ingin sedikit bermain dengan orang-orang tersebut, Ling Tian tidak menggunakan energi Qi-nya untuk mengunci pergerakan mereka. Ia hanya terus berkelit tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Dalam sejarah Sekte Cahaya Matahari, belum pernah ada pertarungan antara satu melawan banyak orang di acara pengujian peringkat. Baru kali inilah terjadi hal demikian. Ini juga bukan lagi pertarungan biasa saja, tapi merupakan pertarungan yang sudah dipenuhi dengan niat membunuh dari Hong Chaoyan dan kawan-kawan. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan Ling Tian, namun Hong Chaoyan dan yang lainnya tetap saja tak mampu melakukannya. Hanya beginikah kemampuan yang kalian sombongkan sebagai murid paling jenius di sekte ini? Kata Ling Tian dengan nada mengeluh, lalu menambahkan, jika aku menjadi kalian, mungkin sudah lama aku menghancurkan kepalaku sendiri karena merasa telah menjadi katak di dalam sumur yang tak tahu betapa luasnya langit ini. Mari kita akhiri saja, aku sudah bosan bermain bersama semut seperti kalian, lanjut Ling Tian lagi sembari mencibir. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ling Tian bergerak sangat cepat menghindari semua serangan yang datang ke arahnya, sambil mengayunkan tangannya ke sana-sini untuk memberikan tamparan keras pada Hong Chaoyan dan yang lainnya. Bam, bam, bam. Bunyi ledakan yang cukup keras terus menggema di dalam arena, seiring jatuhnya satu persatu dari orang-orang yang terkena tamparan Ling Tian. Di antara mereka ada yang hidungnya patah, rahangnya bergeser, giginya rontok dan bahkan ada yang sangat sial karena mengalami ketiga-tiganya. Chapter 280 Hong Chaoyun, Noveltun. Di tempat para murid yang sedang menyaksikan pertarungan, tubuh Cui Wei bergidik ngeri ketika melihat keadaan teman-temannya yang telah dihajar dan dipermalukan oleh Ling Tian. Dia merasa sangat beruntung karena sebelumnya Hong Chaoyan telah menyuruhnya untuk membawa pergi tubuh Dugu Qiuli yang tak sadarkan diri. Jika saja tadi dia masih tetap berada di atas panggung bersama Hong Chaoyan dan yang lainnya, maka sudah pasti sekarang dia juga akan menjadi salah satu orang yang terkapar di atas arena tersebut. Sementara itu, Ni Wulang, Xuan Jiro, Tang Fei serta Pang Huaxian telah menghentikan sorakannya untuk Ling Tian. Yang mereka lakukan sekarang hanyalah terdiam dengan mulut terbuka lebar karena semakin terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Ling Tian. Di atas arena, Ling Tian berjalan santai menghampiri para murid yang sudah terkapar di lantai. Sambil menyeringai jahat, ia pun berbicara kepada mereka, kalian seharusnya merasa bersyukur telah menjadi murid di sekte ini. Jika itu adalah orang lain, mungkin aku sudah mengambil nyawa kalian semua karena berniat ingin membunuhku. Meskipun kalian hanyalah beberapa ekor semut, namun kalian juga masih sangat berguna bagi sekte ini. Jadi, karena aku telah berbaik hati melepaskan kalian semua, maka sebagai kompensasinya serahkan cincin ruang kalian kepadaku. Anggap saja itu sebagai bayaran karena telah membuatku kelelahan bermain bersama kalian, lanjut Ling Tian lagi. Mendengar perkataan Ling Tian tersebut, semua murid yang berada di atas arena hanya mampu menunjukkan wajah suramnya. Sebab, cincin ruang mereka merupakan harta penting karena berisi sumber daya yang telah lama mereka kumpulkan demi meningkatkan kultivasinya masing-masing. Apanya yang kelelahan, bahkan tak ada setetes pun keringat yang mengalir di tubuhnya. Ini sama halnya dengan pemerasan. Tetap saja dia mau mengambil keuntungan dari kami.
Jika kamu memang berbaik hati, maka seharusnya kamu lepaskan saja kami tanpa perlu meminta kompensasi. Berbagai macam keluhan muncul di dalam hati orang-orang itu. Meski mereka tak rela untuk memberikan cincin ruangnya kepada Ling Tian, namun mereka tetap saja menyerahkannya karena takut akan membuat Ling Tian marah. Ketika hampir giliran Hong Chaoyan yang akan memberikan cincin ruangnya, terlebih dahulu ia mengeluarkan sebuah batu kristal berwarna ungu yang sama persis dengan batu kristal yang dihancurkan oleh sang wasit. Dengan cepat, ia pun segera menghancurkan batu kristal tersebut tanpa sepengetahuan yang lainnya. Walau Hong Chaoyan ingin menyembunyikan tindakannya itu dari Ling Tian, tetapi di mata Ling Tian pergerakan Hong Chaoyan tersebut masih sangatlah lambat. Sehingga, Ling Tian dapat melihat dengan jelas apa yang telah dilakukannya. Kristal pemanggil. Ternyata benda seperti itu ada di benua langit tingkat atas ini. Ling Tian membatin seraya mengernyitkan alisnya. Ternyata semut arogan ini masih belum mau menyerah. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang telah dipanggil untuk datang membantunya di sini. Setelah mengambil semua cincin ruang dari Hong Chaoyan dan para antek-anteknya, Ling Tian pun berkata sembari tertawa lirih, hehehe. Terima kasih atas kompensasi dari kalian semua. Di lain waktu, jika kalian ingin kembali bermain denganku, jangan lupa untuk menyiapkan imbalan juga untukku. Sekali lagi perkataan Ling Tian membuat Hong Chaoyan dan yang lainnya menjadi sangat kesal. Wajah mereka tampak terlihat semakin suram. Meski demikian, mereka hanya berani mengutuk keras di dalam hatinya masing-masing. Tunggu saja, sebentar lagi kamu akan merasakan pembalasanku, batin Hong Chaoyan sambil mendengus kasar. Walaupun Ling Tian tahu bahwa saat ini orang-orang tersebut sangat marah terhadap dirinya karena telah mengambil sumber daya mereka, namun ia sama sekali tak menghiraukannya. Sebab menurut Ling Tian, dia sudah cukup berbelas kasihan karena tidak membunuh mereka. Sumber daya bisa dicari, tetapi nyawa tidak akan bisa kembali lagi jika telah mati. Itu berbeda dengan Ling Tian yang memiliki api ilahi sebagai pelindungnya. Meski demikian, Ling Tian juga bisa mati bila jiwanya hancur tanpa perlindungan dari api ilahi. Baru saja Ling Tian selesai memasukkan semua cincin ruang tersebut ke dalam cincin ruang milik Hong Chaoyan, ia merasakan adanya aura kuat yang melesat dengan sangat cepat menuju ke arah arena pertarungan. Dalam sekejap, sebuah sosok pria berbadan tegap telah berdiri di sebelah Hong Chaoyan. Jika dilihat dengan saksama, wajah pria itu tampak sedikit mirip dengan tampang Hong Chaoyan. Bukankah dia adalah kakak Hong Chaoyan, yaitu Hong Chaoyun? Yah, itu benar dia. Sepertinya masalah ini akan menjadi lebih besar jika Hong Chaoyun telah turun tangan. Pemuda itu benar-benar dalam masalah sekarang. Hong Chaoyun pasti tidak akan melepaskannya. Meskipun pemuda tersebut sangat kuat karena mampu mengalahkan Hong Chaoyan dan kawan-kawan, tetapi ia takkan sanggup menghadapi Hong Chaoyun yang tingkat kultivasinya telah berada di tahap kedua bintang langit. Para murid mulai berkomentar kembali saat melihat kedatangan kakak Hong Chaoyan di atas arena pertarungan. Bahkan Niulang dan lainnya yang sebelumnya takjub dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ling Tian, kini menjadi gugup dengan kedatangan Hong Chaoyun tersebut. Kakak, akhirnya kamu datang. Seru Hong Chaoyan pelan seraya memegang wajahnya dan meringis kesakitan. Yaner, ada apa ini? Tanya Hong Chaoyun dengan nada berat. Itu karena dia, kakak. Jawab Hong Chaoyan sambil menunjuk ke arah Ling Tian. Kami telah kalah bertarung dengannya. Hal itu wajar karena mungkin kami lebih lemah darinya. Tetapi, dia mengambil semua cincin ruang kami yang merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kemajuan tingkat kultivasi kami masing-masing. Rupanya seperti itu. Balas Hong Chaoyun singkat. Tanpa menoleh ke arah Ling Tian, ia mengulurkan tangannya dan berkata dengan nada memerintah. Cepat kembalikan cincin ruang mereka. Begitukah? Jika aku tidak mau, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ling Tian sembari mengangkat bahunya. Ekspresinya tetap santai, seolah kehadiran Hong Chaoyun di atas arena tersebut tidak sedikit pun membuatnya takut. Bersambung.